Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ketemu lagi kita di acara renungan pagi di tahun 2025 dengan tidak kurang suatu apapun. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa di dalam hati. Mari kita berdoa. Tuhan kami, Allah kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami patut bersyukur berterima kasih atas berkat perlindungan pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, pagi ini kami kembali mau mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar kembali hati pikiran kami diperbaharui. Hanya Tuhan pengharapan kami serahkan semua keluh kesah kami ke tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, judul renungan kita pada pagi hari ini, firman yang mengubahkan, yang terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Mari kita baca. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman yang baru kita bacakan mengisahkan kasih karunia Allah yang menyebabkan Ia rindu agar manusia dapat bertumbuh dan mempunyai kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Kehidupan yang dipimpin oleh Tuhan adalah kehidupan yang paling membahagiakan, bukan? Melalui firman-Nya, Tuhan mempunyai kuasa untuk mengubah manusia. Ingat, Tuhan dapat mengubah Saulus, seorang penganiaya, menjadi Paulus, seorang rasul Tuhan. Demikian juga Tuhan dapat mengubah kita masing-masing. Mungkin Anda pernah dengar cerita tentang seorang kapten kapal yang mampir di salah satu pulau yang dahulu dihuni oleh para kanibal, pemakan manusia. Kanibal itu pemakan manusia, Bapak Ibu. Saat kapten kapal ini sedang berjalan, ia melihat seorang orang tua yang sedang membaca sebuah buku yang besar. Maka terjadilah percakapan antara kedua orang tersebut sebagai berikut. Kapten kapal bertanya, "Bapak, buku yang Bapak baca buku apa?" Orang tua tersebut menjawab, "Buku Tuhan." Kapten kapal berkata lagi, "Kalau di negara saya, kami tidak percaya lagi buku itu adalah buku Tuhan," katanya si kapten kapal itu kepada orang tua tersebut. Kemudian orang tua itu memandang kapten kapal tersebut dan berkata, "Sebelum buku ini tiba di pulau ini, kami bisa menangkap orang-orang seperti Tuan." Itu jawabnya orang tua itu kepada si kapten kapal tersebut. "Kami bunuh dan kami makan. Namun setelah buku ini tiba di pulau ini, kami menjadi penduduk yang berubah. Kami memiliki kasih dan tidak lagi makan manusia. Mana yang lebih baik? Saya buang buku ini dan tangkap dan bunuh dan makan Tuan," kata si bapak tersebut kepada si tukang kapal. "Atau kami tetap berpegang pada buku ini dan tetap mengasihi Tuan." Dengan sendirinya kapten kapal tersebut memilih agar buku tersebut tetap dapat dijadikan penuntun bagi kehidupan penduduk pulau tersebut agar ia dapat tetap hidup. Ini adalah salah satu kisah yang telah benar-benar terjadi. Namun
ini juga merupakan pengalaman dari jutaan manusia yang berpegang kepada firman Allah. Sungguh Alkitab dapat mengubah manusia. Firman Allah dapat mengubah seorang suami yang selalu selingkuh untuk menjadi suami yang setia dan mengasihi istrinya. Demikian pula sang istri dapat dirubahkan menjadi seorang istri yang lebih lemah lembut, mengasihi dan setia kepada suaminya. Firman Allah berkuasa untuk mengubah seseorang untuk menjadi pegawai yang jujur dan rajin. Firman Allah dapat menjadikan seseorang bos untuk memikirkan kesejahteraan pegawainya dan memimpin perusahaan dengan penuh kejujuran. Firman Allah mempunyai kuasa dapat mengubah kita semua untuk memiliki tabiat Yesus, bahkan mempunyai tubuh yang lebih sehat secara fisik, mental, dan rohani. Semoga kita senang membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, agar kehidupan kita makin hari makin memantulkan tabiat Kristus. Jadi jangan jemu-jemu Bapak Ibu membaca firman Tuhan, yaitu melalui Alkitab, karena di dalam Alkitab itu semua bisa dirubahkan, yang ada menjadi tidak ada, yang tidak ada bisa menjadi ada. Itu semua oleh karena kehendak Tuhan. Biarlah kiranya kita jangan jemu-jemu, berbuat baik dan selalu membaca akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin.